94 Sebayu FM Kota Tegal. Selamat siang Sebayu. Seperti janji kami di awal, kalau di pukul 2 siang ini kita akan ada talk show bersama Bawaslu dengan tema publikasi pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu dan sosialisasi rekrutmen Panwascam se-Kota Tegal. Dan juga sudah hadir narasumber kita di studio Sebayu FM. Ini ada Pak Fauzan Hamid ST, beliau ketua. Kemudian dari Ibu Nur Aliyah Sabarida SE, beliau anggota, dan Pak Sukristo AMD juga anggota. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam Mbak Pupu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat. Nggak ngantuk kan ya? Ini soalnya jam rawan ya. Betul. Jamnya jam rawan. Baik. Di siang jelang sore ya. Ini kita akan berbincang tentang publikasi pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu dan yang gak kalah penting sosialisasi tentang rekrutmen Panwascam ya Pak ya, se-Kota Tegal. Baik, tapi sebelum kita ke materi nih, monggo boleh perkenalan dulu nih narasumber kita siang hari ini. Silakan monggo dari Pak Fauzan dulu. Ya, terima kasih Mbak Puput. Sebayu yang saya cintai dan sahabat Bawaslu yang kami cintai, pada kesempatan siang menjelang sore ini kami Bawaslu Kota Tegal mengadakan talkshow kaitan dengan hasil pengawasan tahapan penetapan untuk pemilu tahun 2024 dan perekrutan Panwascam untuk pemilihan tahun 2024. Saya tidak sendiri, bersama dengan anggota Bawaslu Kota Tegal, saya sendiri ketua Fauzan Hamid, kemudian ada Ibu Nur Aliyah Sabarida. Bu Nur Aliyah ini kan koordinator divisi hukum, pencegahan dan partisipasi masyarakat serta humas. Kemudian ada Pak Sukristo. Pak Sukristo ini adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Mungkin itu Mbak Puput. Matur nuwun Pak Fauzan. Boleh Bu Nur Aliyah sama Pak Sukristo memperkenalkan diri dulu? Karena kita juga live di YouTube Sebayu ya, di Sebayu 94 FM Kota Tegal ini. Linknya udah di-share mungkin ya. Bisa share semuanya ke teman-teman Bawaslu nih. Monggo mic-nya boleh digeser Pak Fauzan, non sewu. Iya. Oke. Ini kedengeran. Nah, kedengeran. Boleh perkenalan diri? Selamat sore teman-teman Sebayu, sahabat Bawaslu. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Jadi kami datang sini untuk talk show, bincang dengan sahabat Bawaslu dan Sebayu semuanya. Terima kasih. Kemudian tamu kita yang terakhir ini ada Pak Sukristo. Monggo boleh perkenalan diri? Oke, halo Sebayu. Saya Sukristo, tadi diperkenalkan oleh Pak Fauzan Hamid, Ketua Bawaslu. Saya mengampu divisi penanganan pelanggaran sama penyelesaian sengketa. Itu ya, mudah-mudahan talkshow ini membawa manfaat, artinya memberikan informasi kaitan dengan kegiatan Bawaslu. Begitu Mbak Put. Terima kasih. Baik, untuk pendengar yang ada di rumah yang juga kepengen bertanya boleh ya. Boleh. Nanti dijawab sekali. ya. Oke, seputar Panwascam atau apapun tentang Bawaslu boleh. Nanti yang di rumah bisa telepon line kami di 3536608 atau WA di 081329998694. Pak Fauzan, Bu Nur Aliyah dan Pak Sukristo, mungkin boleh dikasih tahu ini untuk pendengar yang di rumah. Ini kalau tahapan pencalonan itu dimulainya kapan sih? Jadi gini, mungkin Sebayu sahabat Bawaslu mungkin juga kita ingin bercerita dulu bahwa kemarin kita sudah ada penetapan caleg ya DPRD Kota Tegal. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah ada rangkaian tahapan subtahapan yang mungkin kurang terdengar ya. Jadi setahun yang lalu kita melakukan pengawasan terkait dengan pendaftaran pencalonan. Pada tanggal 24 April KPU melakukan pembukaan pendaftaran pencalonan dan di situ kita sebagai Bawaslu ikut mengawasi dalam pencalonan tersebut. Nah, setelah adanya pendaftaran itu maka dilakukan verifikasi dokumen. Nah, buat apa sih verifikasi dokumen ini? Kita melakukan pengawasan juga terkait dengan apakah dokumen tersebut sah atau tidak. Ya, misalkan mungkin cap ijazah dan lain sebagainya. Setelah itu maka ada subtahapan terkait dengan rancangan daftar calon sementara. Mungkin Sebayu pernah mendengar DCS. Nah, daftar calon sementara ini merupakan daftar di mana nanti akan ada tanggapan masyarakat. Apakah anggota calon bacalek tersebut memiliki pekerjaan khusus yang tidak diperbolehkan, ataukah misalkan ada beberapa syarat yang tidak diketahui. Nah, itu masyarakat bisa memberikan tanggapan masyarakat.
Setelah DCS selesai, maka ketika semuanya clear, maka barulah nanti ada DCT, daftar calon tetap. Nah, itulah nanti daftar inilah yang ada di surat suara. Jadi prosesnya itu sangat panjang, ya. Jadi mungkin tidak banyak diketahui orang, tidak diketahui masyarakat, tetapi memang masyarakat harus paham bahwa sebelum tercetak namanya di surat suara itu sudah melalui rangkaian proses yang sangat panjang dan kemarin sudah dilakukan penetapan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Puput. Tahapan-tahapannya ya. Betul. Oke, jadi memang sebelum kertas surat suara sampai ke kita itu prosesnya panjang ya. Betul. Jadi bahkan untuk mungkin ada titel atau mungkin kesalahan nama. Tulisan nama itu sebelumnya kita ada namanya pencermatan DCT. Jadi contoh surat suara itu diperlihatkan kepada peserta pemilu apakah sudah betul atau tidak, dan kita melakukan pengawasan tersebut. Kalau memang ada kesalahan masih bisa diperbaiki sebelum nanti dicetak oleh KPU gitu. Oke, baik. Ini kan berarti benar-benar diawasi benar ya, Bu ya. Betul. Dikawal ketat istilahnya gitu ya. Pengawasan melekat kalau kita bahasanya gitu. Kenapa? Waskat. Iya. Pengawasan melekat. Ya, pengawasan melekat. Ini bagaimana sih bentuk pengawasan Bawaslu Kota Tegal nih, Bu, terhadap tahapan pencalonan, Pak? Jadi setiap kali ada tahapan, yaitu maka kami dari Bawaslu akan memberikan surat himbauan. Himbauan ini fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah untuk memastikan tahapan-tahapan ini dilakukan oleh KPU sesuai dengan regulasi yang ada. Karena setiap tahapan mempunyai regulasi yang berbeda. Kami hanya ingin memastikan berjalan sesuai dengan regulasinya. Lalu yang kedua adalah kita melakukan pengawasan melekat, ya, seperti yang disampaikan Pak Sukristo. Jadi ketika ada kegiatan tahapan yang terkait dengan pencalonan, kita melakukan pengawasan. Ya, pada saat itu masih ada Panwascam juga ikut serta dalam melakukan pengawasan, gitu. Lalu yang ketiga adalah tentu yang seperti saya sampaikan, memastikan agar KPU Kota Tegal ini melakukan segala sesuatu subtahapan sesuai dengan regulasi yang ada, karena intinya adalah itu sebenarnya. Gitu, Mbak Puput. Oke, jadi memang banyak itu tadi ya, pengawasannya itu tahapannya benar-benar banget ya, Bu ya. Betul. Nah, betul. kalau hasilnya sendiri, Bu, hasil pengawasannya dalam tahapan ini, Bu. Nah, dalam beberapa setahun belakang ya, ketika kita melakukan pengawasan, maka tentu ada beberapa hasil pengawasan terkait dengan pencalonan. Yang pertama, salah satunya adalah ada bacalek yang memang memiliki pekerjaan khusus yang tidak diperbolehkan untuk ikut dalam bacalek. Misalnya contohnya adalah kepala desa. Tapi kan kita kota ya, jadi tidak ada kepala desa. Nah, salah satunya adalah terkait dengan komisioner di komisaris ya di BUMN atau BUMD. Ada bacalek yang sudah melakukan pengunduran diri dan akhirnya diperbolehkan untuk mengikuti bacalek tersebut. Lalu yang kedua adalah adanya bacalek yang meninggal dunia. Nah, ketika ada bacalek yang meninggal dunia dan sudah ditetapkan DCT, maka perlu nanti adanya pemberitahuan bahwa bacalek tersebut sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa untuk dicoblos gitu, lagi pemberitahuan, ya, betul. Nah, lalu yang ketiga adalah ada 2 partai di Kota Tegal yang memang tidak memiliki bacalek. Jadi karena dari awal kedua partai tersebut tidak mengajukan bacalek ataupun mungkin di TMS karena kurang dari persyaratannya. Gitu. Dan terakhir ada juga bacalek yang pindah partai. Gitu. Itu termasuk bagian dari salah satu hasil pengawasan, karena kalau disebutkan banyak sekali, tapi ini merupakan salah satu bentuk hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal terhadap tahapan ini. Gitu. Bu, mungkin dijelaskan lagi kalau tadi tentang DCS atau DCT. Mungkin pendengar di rumah agak bingung, itu apa sih DCS, DCT itu ya, Pak ya? Ya betul, jadi sebaya-sebayu sahabat Bawaslu, DCS itu adalah daftar calon sementara. Biasanya ini adalah ketika baru pertama kali adanya pendaftaran, masih diverifikasi dokumen, itu adalah DCS.
Ketika DCS ini nanti tidak ada tanggapan masyarakat ataupun tidak ada hal yang membuat bacalek ini dicoret, maka akan melanjutkan di DCT. DCT adalah daftar calon tetap, di mana DCT inilah, nama inilah yang nantinya akan tercantum di surat suara. Gitu. Jadi ada DCS daftar calon sementara, ada DCT daftar calon tetap. Itu Berarti Pak bisa Puput. jadi dari DCS itu nggak masuk DCT juga ya Bu ya? Itu tergantung ya, ada yang memang langsung masuk DCT, ada juga yang memang itu tadi bisa TMS, bisa ada yang meninggal, ya ada juga yang istilahnya ada tanggapan masyarakat segala macam, itu bisa saja terjadi. Gitu. Tapi intinya adalah DCT ketika surat suara itu nama-nama itu sudah Fix mengalami berbagai macam tahapan gitu. ya, Jadi betul. benar-benar istilahnya butuh proses. Gitu. Masyarakat pun dilibatkan ya Pak ya? Ketika masih DCS pun kita masyarakat juga dilibatkan ya? Karena ada tanggapan masyarakat kan, disebar. Jadi DCS itu diumumkan, Pak Puput, diumumkan di koran, dan itu kita memastikan apakah DCS itu sudah ditempel di KPU, sudah ditayangkan di koran, itu juga dengan DCT. Jadi kami pastikan, jadi sehingga masyarakat pun ikut mengawasi, gitu. Oke, nah ini mungkin untuk pendengar yang di rumah, ada yang paham, ada yang bingung, ada yang Karena mungkin ini hal yang baru ya untuk baru, masyarakat. betul. Hanya mungkin beberapa orang atau Iya, mungkin yang penegak paham. hukum yang tahu. Tapi saat ini semuanya harus tahu ya Pak ya. Ya, semuanya harus transparan, semuanya tahu. Dan di sini adalah peran Bawaslu ya untuk mengawal itu tadi, melekat bukan mengawal ini lagi ya, udah bermelekat ya. Oke, baik, untuk pendengar yang di rumah silakan Anda bisa bergabung bersama kami yang ingin bertanya. Silakan di 3536008 atau WA di 08132998 ya. Silakan saja tentang publikasi pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu, dan nah ini dia nanti juga kita akan ramai ini ngobrol tentang sosialisasi rekrutmen Panwascam sekota Tegal ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas yang satu ini. Sebayu Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi. Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan dengan keinginan merupakan hal yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin berbelanja, beli yang memang benar-benar menjadi kebutuhan kita.
Ingat ya, bijak berbelanja dan jangan menimbun barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pose Podcast Sebayu FM. Sebayu FM. Bro, ayam larung, natural. Hai, Sapose sahabat podcast. Kayak gitu aja. Aja. Kamu ketinggalan. Pimpin dong. BWP semangat. Guningnya di sini. Kasim. BNN Pusat Dari Enggak. Diambil, ngomong. Caranya mau kopar, gue nyok sing buri. Hai. Hari ini. Dan hari ini kita bakalan
ini loh. Menu barunya ada rendang asam. Oh ya. Ya, oke, action. Apalagi kalau yang mau lebih hemat ini pesennya. Harganya kecilan ini harga. Ya, ikutin kita terus di Sebaya 94. Sorry, ulangi dan ulangi. Kan udah makan banyak ya, dan buat kalian yang mau penasaran biasanya kupat bongkok ini juga orang Tegal makannya itu pas pagi buat sarapan gitu, atau sore-sore gitu bisa ya? Oh nggak bisa. Sore aja. Tetap di mangan-mangan. Yuh! Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah. 1, 2, ya. Ngapain ini dibuka? Oh iya. Sekarang kita langsung ketok pintu aja. Pak Haji ada di mana nih? Yuk, ikuti saya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Sebayu FM. 94 Sebaya FM Tegal. Baik, kembali kita masih berbincang bersama teman-teman dari Bawaslu Kota Tegal, dan kita masih ngobrol seputar publikasi pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu dan sosialisasi rekrutmen Panwascam Sekota Tegal. Masih bersama Pak Fauzan, Ibu Nur Alia, dan Pak Sukristo. Tadi dari awal Bu Nur Alia sudah menjelaskan panjang lebar ini ya tentang baik sekali dari DCS dan kemudian DCT. Nah, ini mungkin dekat-dekat ini Pak Fauzan, Bawaslu sendiri nih bakal ada kegiatan apa nih? Baik, terima kasih Mbak Puput. Jadi Bawaslu Kota Tegal dalam pemilihan tahun 2024 ini sedang melaksanakan kegiatan atau tahapan perekrutan Panwascam untuk pemilihan tahun 2024. Karena kemarin di akhir bulan April untuk Panwascam atau badan ad hoc baik Panwascam maupun PKD atau Panwas Kelurahan itu sudah selesai masa tugasnya. Artinya untuk pemilihan tahun 2024 yaitu pilkada untuk gubernur dan pemilihan wali kota itu harus dibentuk kembali panitia pengawas pemilu kecamatan maupun panitia pengawas pemilu kelurahan. Seperti itu. Nah, di tanggal 5 sampai 7 itu kan hari ini itu adalah tahapan untuk penerimaan kemudian penelitian dan verifikasi berkas atau pendaftaran lah. Pendaftaran. Oke, berarti paling lambat hari ini ya Pak? Hari ini sampai pukul 23.59. Oke, berarti nanti malam masih bisa ya? Masih bisa. Ya. Jadi silakan Sebaya-Sebayu sahabat Bawaslu yang berminat untuk bisa bergabung menjadi penyelenggara pemilu di Bawaslu Kota Tegal yaitu Panwascam, bisa mendaftarkan ke kantor Bawaslu Kota Tegal ya di Komplek PPIB sampai pukul 23.59. Syarat-syaratnya nih. Nah, kita bicara syarat ya. Kalau syarat sih sederhana saja ya. Yang pertama surat lamaran ya. Itu bisa di-download di webnya Bawaslu Kota Tegal atau bisa juga di IG-nya Bawaslu Kota Tegal atau medsosnya Bawaslu Kota Tegal. Kemudian ada daftar riwayat hidup juga. Kemudian ada fotokopi KTP ya. Kemudian, wajib kota ya? Wajib kota. Kemudian ada foto 3x4 ya. Itu latar belakangnya merah ya. Kemudian ada lagi surat pernyataan yang isinya adalah setia kepada Pancasila. Kemudian ada lagi bisa bekerja penuh waktu yang harus ditandatangani bermaterai. Ya, kemudian
Bisa juga dilampiri untuk pendukung, misalkan pernah menjadi penyelenggara pemilu, baik di Bawaslu maupun di KPU, bisa disertakan sertifikat sebagai bukti pengalamannya. Seperti itu Mbak Puput. Oke, jadi kalau ada pengalaman lebih mudah ya. Iya. Kayaknya lebih bakal bisa diterima gitu. Betul. Satu lagi surat kesehatan. Oh ya, Iya, cek itu jangan kesehatan. lupa, betul. Oke, jadi itu syarat-syaratnya dan masih dibuka sampai pukul 23.59 nih buat sebaya-sebayu yang masih lagi mengumpulkan syarat-syaratnya masih bisa. Kantor masih buka, Pak? Masih. Kita Masih? Iya, 24 jam kita buka. Oh iya. 24 jam ya. Iya. Karena untuk hari terakhir 23 nih masih Iya. bulan. Oke, jadi sampai jam segitu masih ditunggu ya. Iya. Kemudian ada batasan usia nggak sih, Pak? Untuk usia hanya minimal 21 tahun pada saat mendaftar. Minimal malah 21 tahun Iya, ya. sekarang 21 Maksimal tahun. nggak ada maksimalnya? Maksimal sih tidak. Tidak ada ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa ya, Pak ya? Masih bisa, asalkan masih sehat, kuat. Nah, Karena tugas kita tugas yang sangat luar biasa. sampai pagi. Betul. Sampai pagi tenaganya juga harus ini ya. Dari pagi sampai pagi, betul. Ini kalau dari Bawaslu sendiri kayaknya membutuhkan berapa panwascam nih, Pak? Nah, untuk proses perekrutan di Panwascam pada pemilihan tahun 2024 ini ada dua kategori Mbak Puput. Yang pertama itu ada evaluasi kinerja untuk Panwascam yang existing, yang pemilu tahun 2020 kemarin itu dievaluasi secara kinerjanya. Kemudian yang kedua ada perekrutan baru. Nah, kemarin dari 12 Panwascam yang mengikuti evaluasi ya terpilih 7 orang. Nah, artinya ada 5 slot ya untuk bisa diisi oleh pendaftar baru. Dengan rincian atau detailnya, yang pertama di Kecamatan Tegal Timur kita membutuhkan 1 orang, kemudian di Kecamatan Tegal Selatan kita membutuhkan 1 orang, kemudian di Kecamatan Margadana kita membutuhkan 2 orang, dan terakhir di Kecamatan Tegal Barat kita membutuhkan 1 orang. Jadi totalnya adalah 5 orang. 5 orang. Betul. Oke, jadi di apa namanya di paling ini warga sekitar ya Pak. Maksudnya kalau misal KTP-nya Tegal Timur diposisikan Tegal Timur gitu. Tidak sih. Enggak juga. Di persyaratan itu berKTP atau berdomisili di Kota Tegal dibuktikan dengan KTP Kota Tegal. Okay. Namun ketika misalkan saya misalkan KTP-nya Tegal Timur mau mendaftar di Tegal Selatan diperbolehkan. Bisa, tapi ya? kan diutamakan dulu di Warganya sendiri iya, ya. di kecamatan sendiri Kecamatan seperti sendiri. itu. Oke. Pak, ini ada yang bertanya lewat chat live YouTube-nya kita. Jadi ini buat Sebayu boleh lah sambil melihat narasumber kita juga bisa bertanya. Ini dari Amelia. Mau bertanya, pilkada kapan sih Pak, Mbak? Kok udah rame bagi-bagi air mineral yang ada gambare? Iya, kan orang Tegal ngomong gitu. Monggo. Ini mungkin ada Kortif penanganan pelanggaran yang lebih bisa mengena ini untuk menjelaskan. Ahlinya. Monggo Pak Kristo. Monggo Pak. Ya, makasih Mbak buat Mbak Amel ya. Kapan? Persisnya tanggal 27 November gitu ya. Itu pas hari pemungutan suara. Nah, nanti kan ada tahapan kampanye sesuai PKPU 2 tahun 2024 ya, sekitar bulan Agustus kalau tidak salah itu, kalau sesuai dengan PKPU tanggal 25 September sampai dengan 23 September. Itu kan setelah penetapan calon wali kota dan wakil wali kota gitu ya, setelah penetapan 3 hari baru proses kampanye selama 60 hari. Nah, ini kan belum masuk dalam tahapan itu, artinya belum ada penetapan calon kepala daerah begitu ya. Jadi ini hanya sebatas sosialisasi dan sebagainya. Sah-sah saja saya kira bakal calon itu menyampaikan sosialisasi, menyampaikan pada seluruh masyarakat, ini loh saya bakal calon. Baru bakal aja begitu kan. Secara tahapan, secara regulasi belum ditetapkan sebagai calon. Begitu, Mbak Puput. Oke. Jadi boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi ini lewat WA-nya Sebayu. Pak Bawaslu mau tanya ini dari Dartem. Oke, Mas apa Mbak ini? Mau tanya untuk rekrutmen Panwascam itu yang dibutuhkan apa saja? Terus kontrak kerjanya sampai kapan? Oke. Nah, monggo Pak Fauzan ini yang menjawab. Coba saya menjawab dari
Mas ya, Mas Mas Tartem. kayaknya, heeh. Kayaknya Mas Tartem. Nggih, Mas Tartem. Ada kepanjangannya kayaknya namanya. Jadi untuk perekrutan Panwascam itu sendiri, tadi sudah saya sampaikan syaratnya yaitu surat lamaran untuk menjadi Panwascam, kemudian daftar riwayat hidup, ya, kemudian ada KTP itu fotokopi, berdomisili di Kota Tegal, kemudian pas foto ya berwarna merah, ukurannya 4x6 3 lembar, ya. Kemudian ada lagi surat keterangan sehat jasmani, ya. Ini harus dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Oke. Ya. Kemudian calon pendaftar juga harus menyertakan surat pernyataan, ya, berisi ada 9 poin ya, 9 poin. Nah, ini bisa di-download di lamannya web Bawaslu Kota Tegal, kemudian di medsosnya Bawaslu Kota Tegal. Silakan untuk para pemirsa sebaya-sebayu, kemudian sahabat Bawaslu di Kota Tegal, silakan mendaftar sebagai Panwascam untuk pemilihan, ya. Kalau kemarin pemilu, Mbak, ini pemilihan. Pemilihan. Ya, itu pembedanya. Pemilihan atau pilkada tahun 2024. Kemudian masa kerja itu sampai tahapan pemilihan itu selesai. Berarti dari bulan Mei. Ya. Jadi timeline-nya itu pelantikan nanti di tanggal 25 Mei. 25 Mei pelantikan, Ya, oke. sampai dengan nanti berakhirnya tahapan pilkada di kemungkinan November? lebih sampai 2025 mungkin awal. Oh panjang ya Pak Januari. ya? Oh sampai Januari 25. Betul. Oke. Begitu. Masa kontraknya panjang. Gimana Mas Dartem mau tanya lagi gajinya? Kayaknya minat ini kayaknya. Bagaimana mau tanya gajinya berapa? Boleh nggak sih Pak di-share atau masih ini nih masih jadi rahasia kita? Kita jalani prosesnya dulu, untuk perekrutan saja dulu, silakan dipenuhi, kemudian ketika nanti sudah dilantik akan kami sampaikan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin kan ada beberapa yang masih sudah langganan jadi Panwascam, kayaknya setiap kali ini pasti ikut jadi sudah hafal. Mungkin yang seperti itu yang dicari ya Pak ya. Jadi mungkin tidak terlalu sulit untuk memberikan pengarahan. Nah, atau mungkin yang masih baru-baru ini yang fresh graduate baru mau tahu nih. Itu sebetulnya boleh ya Pak ya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya, karena kita kan ada tahapan yang pertama administrasi. Ketika terpenuhi maka akan dilanjut ke tahapan tes tertulis yaitu CAT sekarang ya. Kemudian CAT itu peringkatnya terpenuhi, maka dilanjut ke tahapan tes wawancara seperti itu. Semua punya peluang. Jadi semua punya peluang, tidak kita yang berpengalaman saja tidak, yang baru saja juga tidak. Boleh ya Pak ya. Boleh. Oke, ada tesnya, tenang saja. Ini bagaimana dengan tugas-tugasnya nih Pak? Tugasnya, kedudukannya, wewenangnya sebagai Panwascam itu bagaimana sih Pak? Yang jelas Panwascam itu kepanjangan dari Bawaslu ya, karena Bawaslu itu kan dari RI, dari pusat, itu mengawasi seluruh Indonesia, kemudian turun lagi ke provinsi, begitu juga kita di Bawaslu Kota Tegal mengawasi di Kota Tegal. Begitu juga di Panwascam, itu mengawasi di kecamatan masing-masing, seperti itu. Nanti kita juga perekrutan insya Allah di bulan Juni ya. Kita juga akan melakukan perekrutan, yang melakukan perekrutan adalah Panwascam. Jadi nanti Panwascam terlantik, kemudian mereka punya tugas awal adalah merekrut Panwas Kelurahan. Sama Panwas Kelurahan juga bertugasnya untuk mengawasi di sekitar atau di kelurahan masing-masing, seperti itu. Oke, jadi tugasnya itu tadi yang rekrut Panwas Kelurahan. Yang pertama itu. Kemudian di setiap tahapan pemilihan itu pasti dia harus melekat, tadi disampaikan oleh Bu Alia tanpa Kristo, melekat di semua tahapan untuk selalu mengawasi. Bukan saja hanya mengawasi kampanye, kita juga nanti kan ada tahapan pemutakhiran data. Seperti itu harus diawasi apakah semua warga Kota Tegal masuk ke TPT atau tidak dan sebagainya. Oke, jadi tugasnya lumayan berat ya. Ya, seperti itu. Makanya harus orang yang sehat. Orang yang sehat, oke. Dan aktif ya Pak ya? Aktif bertanya ke Bawaslu, terus kemudian berarti kantornya di kecamatan? Kalau Panwascam di kecamatan. Di kecamatan ya. Kami sih sudah
kerjasama dengan kecamat masing-masing untuk bisa memfasilitasi ruang untuk kantornya Panwascam. Berarti dari mulai bulan Mei sampai Januari nanti 2025 harus komit menjalankan tugas. Betul. Misal di tengah-tengah kemudian ada sesuatu atau mungkin berhenti, itu bagaimana Pak kasusnya? Ya, artinya gini, untuk yang namanya PAW, pergantian antar waktu, itu yang pertama meninggal dunia. Namanya orang kan nggak tahu ya usia, itu nanti di PAW. Ataupun tidak bisa bekerja ya, kita kasih tugas, wewenang dan tanggung jawab, dia tidak melaksanakan. Ya, kemudian ada lagi pelanggaran kode etik dan sebagainya yang berat, yang tentunya itu harus diberhentikan sebagai anggota Panwascam. Kemudian kita melakukan pergantian antar waktu. Tapi kalau pekerjaannya fan-fan aja atau beres-beres saja ya aman seperti itu. Yang jelas bisa melaksanakan pekerjaan itu aja cukup. Tapi tetap diawasi juga ya Pak ya? Tetap kita kontrol. Kontrol. Dan ada laporan-laporan yang harus di ini juga ya Bu ya? Ada pekerjaan yang itu tadi harus dilaporkan gitu ya? Ya, jadi di kita itu setiap kali ada tahapan atau mungkin pengawasan, ketika Panwascam melakukan pengawasan maka harus ada yang namanya laporan hasil pengawasan. Nah, laporan hasil pengawasan ini kan setiap orang berbeda-beda. Nah, itu nanti dilaporkan apa saja yang diawasi, tempatnya di mana, apakah ada temuan atau tidak. Jadi tidak hanya ke lapangan, tapi juga secara administrasi juga harus terpenuhi terkait dengan laporan hasil pengawasan. Karena nanti ketika misalkan ke depan ya, mudah-mudahan jangan sampai ya ada sengketa di MK misalkan, maka laporan hasil pengawasan ini yang nanti akan bisa kita buktikan bahwa Bawaslu ini sudah mengawasi di sini gitu. Oke. Dan mungkin dari Pak Kris sendiri, apakah pernah nih menemui Panwascam yang melakukan pelanggaran atau bedut istilahnya? Begini ya. Ada nggak Pak Kris gitu? Ya ada juga, karena kan kemudian bagaimana SDM itu orang berbeda-beda ya, ya tingkat betul. pemahaman, kapasitas juga akan berbeda-beda. Ya. Selama prinsip kita, selama tahapan itu tidak terganggu, ya tidak ada masalah. Tapi ada beberapa kawan-kawan Panwas kecamatan, Panwas kelurahan yang terindikasi tidak netral gitu ya. Nah, kita itu punya kewenangan untuk membina sesuai dengan Bawaslu 15 tahun 2020 gitu ya. Kaitan dengan pengawasan internal, pembinaan dan lain sebagainya. Tapi ada memang ketika dijumpai lembaga ad hoc kita, Panwas kecamatan sampai dengan pengawas TBS begitu ya, melakukan ketidaknetralan apapun bentuknya itu, masyarakat Kota Tegal, artinya seluruh masyarakat bisa melaporkan kita proses sampai dengan pemberhentian atau pemecatan begitu. Itu ada alurnya seperti itu. Tapi alhamdulillah rentang waktu pemilu 2024 ada beberapa pengawas ad hoc begitu ya. Ada ya pembinaan begitu ya kaitan dengan pelaporan yang terlambat, artinya tidak melakukan pengawasan di lokasi kampanye dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu Mbak Puput. Ya dinamika begitu biasa lah. Berarti Panwascam itu harus wajib netral ya Pak? Wajib, Ya, wajib. Harga mati itu. Harga mati netral. Dan ketika pendaftaran kan dicek di Sipol, apakah yang bersangkutan itu terdaftar di anggota parpol atau tidak. Dan itu sebenarnya semua, bukan hanya di Bawaslu tapi di ad hoc KPU. Jadi kita harus ngecek Sipolnya. Itu sebagai istilahnya tanda netral lah. Karena gini, kadang-kadang mungkin juga untuk edukasi teman-teman bahwa kadang-kadang kita suka ada yang mintain KTP, ya kan? Ternyata KTP-nya itu untuk didaftarkan di anggota parpol. Nah itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Gitu. Nah kalau udah kadung dia nggak tahu gitu. Itu biasanya nanti akan ada ke KPU bisa diminta untuk namanya tanggapan masyarakat. Nanti kan ada klarifikasi masyarakat gitu. Jadi ya mungkin untuk sekarang untuk lebih berhati-hati gitu. Simpan rapat KTP Anda. Betul, baik. Baik, nanti di sesi terakhir Pak Fauzan, Ibu Oleh dan Pak Kris kita akan kembali ya untuk pendengar yang ada di rumah, masih ada waktu, silakan yang mau bertanya ya, boleh di WA kita ataupun juga di live chat untuk YouTube di Sebayu 94 FM. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Sebayu FM.
Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi. Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka, Sebayu. 94 Sebayu FM Tegal. Baik, kembali kita di sesi terakhir bincang-bincang kita bersama Bawaslu Kota Tegal. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak, sebelum nanti kita closing statement nih Pak Fauzan dan teman-teman ini. Bu, kalau Bu dan Bapak nih, kalau calon wali kota saat sekarang ini kan sudah tebar pesona, itu memang tidak masalah ya? Tidak melanggar. Ini masih dari Bapak Dartem. Penasaran ini, monggo. Ya, makasih Mbak Puput. Jadi tadi saya kan di awal ya, kaitan dengan bakal calon kepala daerah begitu ya, entah itu daerah mana lah. Ya ini masih ranah sosialisasi begitu ya, karena tahapan itu belum kita mulai. Baru tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei ini tahapan kaitan pendaftaran calon independen atau calon perseorangan begitu ya. Ini baru dibuka oleh KPU Kota Tegal gitu. Ini baru tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei. Itu rentangnya masih jauh. Ini baru tahapan pendaftaran calon perseorangan untuk memilih kepala daerah khususnya di Kota Tegal. Nah, memang tahapan ini masih tahapan sosialisasi karena belum ada penetapan calon kepala daerah sama semua. Jadi banyak juga, tidak hanya di Kota Tegal saya kira, di daerah sebelah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes sudah banyak bermunculan calon-calon, bakal calon begitu ya, bakal calon yang pasang banner dan lain sebagainya. Itu saya kira masih dalam rangka kaitan sosialisasi. Nah, persoalan banyak nih banner-banner itu melanggar enggak? Ya enggak juga kita katakan melanggar persoalan itu. Karena memang tahapannya belum dimulai untuk hal itu. Sama juga waktu ketika pemilu tahun 2024 kemarin ya, ada beberapa calon anggota legislatif begitu. Padahal pendaftaran calon legislatif belum mulai, sudah bermunculan banner-banner dan sebagainya. Kita katakan itu bahwa itu masih dalam rangkaian sosialisasi. Nanti ketika tahapan kampanye itu berbeda lagi nanti. Jadi sosialisasi itu berbeda dengan kampanye ya. Kalau kampanye di undang-undang sekarang, Undang-Undang 10 2016 pasal 1 angka 27 kalau tidak salah, itu kampanye adalah sebuah kegiatan yang menyampaikan visi misi dan program kerja dari calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Itu definisi kampanye begitu ya. Jadi sosialisasi kan tidak jelas juga. Sosialisasi kan nomor urut juga tidak ada begitu ya. Jadi masih boleh digunakan untuk mensosialisasikan diri lah begitu untuk bakal calon kepala daerah. Begitu Mbak Putri.
Oke, terima kasih. Baik, ini nggak terasa ternyata udah 1 jam nih Pak. Wih. Kurang lebih 1 jam kita ngobrol ini. Iya. Pak Fauzan, Mbak Ibu Alia dan Pak Kris. Ini mungkin terakhir ini untuk pendengar Sebayu. Ini pesan dari Bapak-bapak dan Ibu ini untuk pendengar yang di rumah. Ini mungkin untuk yang ingin mendaftar jadi Panwascam, kemudian untuk persiapan nanti Pilkada nanti, monggo Pak Fauzan. Dari Pak Fauzan dulu, kemudian Bu Alia dan Pak Kris. Ya, Sebaya-Sebayu, sahabat Bawaslu Kota Tegal yang saya cintai, saya banggakan, bahwa untuk pemilihan gubernur, bupati atau wali kota ini kan sudah mulai berjalan. Ya, artinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kristo bahwa sudah bermunculan banyak ya gambar-gambar, entah itu akan menjadi bakal calon atau tidak kan kita belum tahu. Artinya itu sah-sah saja. Kemudian dari kami sendiri di Bawaslu Kota Tegal sekarang masih berkutat dengan yang namanya perekrutan Panwascam. Tadi saya sampaikan di awal bahwa hari ini atau tanggal 7 sampai pukul 23.59 itu pendaftaran atau penerimaan berkas terakhir. Jadi silakan untuk sahabat Bawaslu, Sebaya-Sebayu semua yang di Kota Tegal, yang berKTP di Kota Tegal, itu silakan mendaftar untuk menjadi Panwascam se-Kota Tegal. Begitu juga mungkin di KPU juga lagi ini proses yang sama, tahapan perekrutan badan ad hoc seperti itu. Kemudian kami sampaikan juga untuk masyarakat Kota Tegal pada pemilihan nanti tanggal 27 November yang sudah terdata di DPT yang nantinya akan disampaikan rapat pleno oleh KPU Kota Tegal untuk bisa melaksanakan pemilu atau pemilihan ya, mencoblos ke TPS dan sebagainya. Nah, kami juga membuka ruang untuk masyarakat Kota Tegal barangkali punya tanggapan kaitan nanti sudah masuk ke tahapan pencalonan atau kampanye, silahkan menyampaikan ke Bawaslu Kota Tegal terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tentunya semua pelanggaran pemilihan, baik itu gubernur maupun wali kota, masuknya ke pintu Bawaslu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Fauzan. Ibu Nuralia, monggo. Ya sebenarnya udah diborong apa? Tapi Sebaya-Sebayu, sahabat Bawaslu, untuk pemilihan 2024 ini kita ada namanya pengawasan partisipatif masyarakat. Jadi tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, tapi juga masyarakat pun ikut mengawasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua ketika mungkin Sebaya-Sebayu melihat adanya pelanggaran ataupun apapun itu bisa disampaikan ke Bawaslu, ataupun ketika nanti Panwascam PKD sudah ada bisa disampaikan ke PKD ataupun Panwascam. Lalu yang kedua adalah Sebaya-Sebayu pastikan untuk terpilih atau ada di DPT. Ya, buat teman-teman pemilih pemula yang mungkin pada saat 27 November usia 17 tahun, jangan lupa untuk dipastikan untuk bisa menjadi pemilih ya. Dan juga ketika mungkin ada pindahan juga bisa untuk dipastikan dia masuk di DPT. Jadi jangan lupa untuk sering ngecek ya nantinya ketika ada pemutahiran data. Demikian Bu Puput. Terima kasih Bu Nuralia. Pak Kris, monggo menambahkan. Udah diborong juga ya. Saya keduman yang buntut aja ya. Ya begini ya, saya quote aja lah. Mudah-mudahan pemilihan serentak tahun 2024 berjalan dengan baik, karena kalau mengambil quote Bawaslu Kota Tegal, pemimpin yang lahir dari serangan fajar itu akan memimpin dengan tidak wajar. Keren banget. Bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bu. Luar biasa, keren banget. Terima kasih Pak Fauzan, Ibu Nuralia, Pak Sukristo. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali ya di talk show berikutnya. Amin. Dan sampai di sini untuk pendengar Sebaya-Sebayu, talk show kita bersama Bawaslu. Terima kasih untuk Anda, dan mungkin kalau ingin bertanya lebih komplitnya lagi silakan ke kantor Bawaslu, boleh? Boleh. Alamatnya di mana ya Bu, Pak? Di Jalan Kolonel Sugiono, di Komplek PPIB. Di Komplek PPIB. Belakang MPP ya. Oke, nah MPP. di depan MPP. Belakangnya. Oh, belakangnya ya. Oke, di situ di kompleks itu. Silakan bisa mampir ke Bawaslu ya. Yang mau daftar Panwascam juga masih ditunggu sampai nanti malam. Terima kasih, dan kami pamit untuk talk show kita untuk sore hari ini. Terima kasih saya Puput bersama para narasumber, mohon diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hits and radio news. Radio Sebayu FM